Sang pewaris tunggal. 206. Ketakutan. Baik Bu, jawab Danish patuh. Tidak menunggu waktu lama, Danish langsung menghubungi anaknya tersebut, meminta agar dia kembali secepatnya. Tanpa menyebutkan apa alasan dari ayahnya menyuruh Jasmine untuk pulang. Dalam teleponnya itu, Danish hanya mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang penting dan sangat mendesak, yang harus segera diselesaikan oleh Jasmine di rumahnya itu. Jasmine yang waktu itu sedang bersiap-siap ingin pergi dengan orang yang selama ini membiayai hidupnya. Terpaksa menuruti perintah ayahnya tersebut. Dengan ditemani oleh Melviano, Jasmine pergi menemui ayah dan neneknya itu. Kedatangan mereka bukan hanya berdua, tetapi dikawal oleh 30 orang pengawal berbadan tegap, yang menaiki belasan mobil. Mereka itu adalah para pengawal, yang bertugas untuk menjaga keselamatan Melviano. Begitu sampai di rumahnya, Jasmine bergegas menemui Danish dan langsung berkata, "Kenapa ayah menyuruhku pulang? Bukankah aku sudah mengatakan, malam ini aku akan pergi bersama dengan Tuan Melviano?" Ucap Jasmine tidak senang ketika diminta pulang secara tiba-tiba oleh ayahnya tersebut, sambil menoleh ke arah kekasihnya itu, yang berdiri agak jauh darinya. Kalau bukan karena benda itu, ayah tidak akan mungkin menyuruhmu untuk pulang. Sekarang, bukalah kiriman untukmu itu, jawab Danish kesal. Kiriman? Aku tidak ada memesan apa-apa. Mungkin mereka salah alamat, respon Jasmine keheranan. Tidak mungkin mereka salah alamat. Mereka benar-benar mengatakan bahwa kiriman itu khusus untukmu. Jadi sekarang bukalah, sanggah Danish ngotot. Mendapat jawaban seperti itu, Jasmine dengan tergesa-gesa menghampiri 2 karung yang masih tergeletak di teras rumahnya itu, kemudian tanpa ragu-ragu lagi membukanya. Sama seperti ayahnya, Jasmine juga terkejut begitu melihat apa isi dalam karung tersebut. 2 langkah dia mundur ke belakang, seakan tidak percaya dengan apa yang barusan dilihatnya itu. Lututnya gemetar, lidahnya keluh, nyalinya ciut dan hatinya ketakutan ketika melihat 2 orang yang sangat dipercaya itu saat ini mati secara mengenaskan. Siapa yang melakukan ini, ayah? Tanya Jasmine berusaha bersikap tenang, padahal dalam hatinya sangat takut sekali. Orang-orangnya Dion, laki-laki yang ingin kau bunuh itu. Jawab Danish apa adanya. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Jasmine lagi. Kau lihatlah tanda di tangan mereka. Gelang yang kau pakai itu juga sama seperti yang mereka pakai. Mungkin karena kebodohan anak buahmu tersebut, pihak Dion bisa mengenal siapa pelaku pembunuhan anak buahnya tersebut. Jawab Danish kesal. Kurang ajar. Kenapa aku bisa lupa? Padahal aku sudah meminta kepada si Justin bodoh itu untuk memberitahukan kepada teman-temannya agar melepas semua tanda yang mereka pakai. Tapi kenapa pada jasad kedua orang kepercayaanku ini masih ada gelang tersebut? Batin hati Ivory kebingungan. Atau mungkinkah Justin tidak mendengar perkataanku? Batinnya lagi menerka-nerka. Sekarang apa yang akan kau lakukan setelah Dion tahu bahwa pembunuh orang-orangnya itu adalah kau dan anak buahmu itu? Apakah kau masih ingin bersikeras untuk melawannya? Tanya Danish khawatir.
Aku tidak mau tahu ayah. Kepalang basah. Harus mandi sekalian. Daripada mati berkalang tanah. Maut akan kusongsong jua. Jawab Jasmine tetap ngotot. Kemudian memberi isyarat kepada Melviano untuk mendekat. Sayang, lihatlah. Itu anak buahmu. Ucap Jasmine gemetaran. Radit dan kau Murad. Cepat keluarkan isi karung itu. Aku ingin melihat siapa yang ada di dalamnya. Perintah Melviano tegas. Baik Tuan Besar. Jawab pengawalnya itu patuh. Tak menunggu waktu lama. Isi kedua karung tersebut sudah keluar dari dalamnya. Seketika bau menyengat merebak di sekitar rumah tersebut. Sehingga Melviano dan beberapa anak buahnya itu mundur beberapa langkah untuk menjauhi kedua jasad tersebut. Danish dan ibunya juga mundur. Tapi tidak dengan Jasmine. Dia dengan tenangnya tetap berdiri di depan kedua jasad tersebut, sambil kedua tangannya mengepal dengan erat. Kau lihatlah perbuatan mereka. Orang kepercayaanku telah mati sia-sia. Jika kematian mereka tidak kubalaskan, maka jangan panggil aku iblis betina. Ucap Jasmine dengan wajah memerah. Siapa yang melakukan ini? Tanya Melviano pada ayahnya Jasmine. Dion, cucu kandung dari Mahesa Birawa. Apakah kau puas? Jawab Danish tidak mengenal rasa takut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah mereka pengawal level tinggi? Tapi kenapa bisa mati secara mengenaskan seperti ini? Tanya Melviano tidak senang. Kau tanyalah pada Jasmine simpananmu itu. Dia tahu semua jawabannya. Jawab Danish seperti menantang Melviano tersebut. Bisa kau jelaskan, bagaimana mereka bisa bernasib seperti ini? Tanya Melviano sedikit marah kepada Jasmine. Mereka orang yang kutugaskan untuk memata-matai kelompok Burgon, dengan menyamar sebagai pedagang keliling. Tapi entah bagaimana, mereka bisa ketahuan dan tertangkap, serta bernasib buruk seperti ini. Jawab Jasmine enteng saja. Kenapa kau bertindak tanpa perhitungan? Dan kenapa kau memberi mereka gelang-gelang tersebut? Bukankah itu sangat berbahaya sekali? Dan benda itu sangat mudah dikenali oleh orang lain. Bantah Melviano marah. Bukankah itu atas saranmu juga? Agar aku mudah mengenali siapa-siapa saja orang-orangku. Sanggah Jasmine membela diri. Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Dua orang-orangku sudah menjadi korban akibat kebodohanmu itu. Kau hadapilah resikonya itu sendiri. Respon Melviano seperti lepas tangan. Tidak bisa begitu sayang. Aku berbuat seperti ini bukankah atas saranmu juga? Karena kau ingin menyingkirkan sainganmu itu. Bantah Jasmine tidak mau kalah. Aku memang menginginkan sainganku itu jatuh. Tetapi tidak seperti ini caranya. Kau sudah menabuh genderang perang dengan orang terkuat di bidang bisnis dan pengawalan, beserta belasan ribu pengawal elitnya itu. Respon Melviano geram. Kita belum bisa bersaing dengan kekuatannya. Tapi kau tanpa persetujuanku telah menyulut api permusuhan pada mereka. Sambung Melviano lagi. Jadi apa yang harus aku lakukan sayang? Tanya Jasmine sudah mulai khawatir. Kau pergilah jauh-jauh dari sini. Dan selamatkan dirimu juga kedua orang tua itu. Jawab Melviano memberi solusi. Aku tidak mau pergi walaupun aku harus mati. Aku akan tetap menghadapinya. Jawab Jasmine tegas. Dan tidak bisa berpikir jernih.
Terserah kau sajalah. Respon Melviano datar, bercampur kesal. Kemudian berjalan meninggalkan Jasmine dengan kedua jasad tersebut. Sayang. Bagaimana dengan kedua jasad ini? Tidak mungkin aku yang akan mengurusnya, teriak Jasmine kuat. Melviano mendadak berhenti begitu diingatkan tentang kedua jasad tersebut. Kemudian memerintahkan kepada beberapa anak buahnya untuk mengambil jasad itu. Kalian berlima tetap di sini. Awasi gerak-gerik Jasmine. Jangan sampai dia bertindak ceroboh lagi, perintah Melviano pada kelima anak buahnya itu dengan ekspresi marah. Ibu, lebih baik kita pergi dari sini daripada ikut menjadi korban keganasan Dion. Danish takut ibu kenapa-kenapa, ucap Danish mengkhawatirkan keselamatan ibunya itu. Sesaat setelah Melviano memasuki mobilnya. Baiklah ibu setuju. Mari kita berkemas-kemas dulu. Dan tinggalkan anak gila ini dengan dendamnya. Jawab Nenek Elina patuh. Kalian tidak boleh pergi. Kalian tetap harus di sini menemaniku. Aku jamin, kalian berdua tidak akan apa-apa. Ucap Jasmine sudah tidak mengenal sopan santun lagi kepada ayah dan neneknya itu. Kalian berdua, cepat bawa kedua orang tua ini masuk ke dalam kamarnya. Jaga jangan sampai melarikan diri. Perintah Jasmine kepada kelima pengawal tersebut. Lepaskan aku. Aku bisa jalan sendiri. Bentak Nenek Elina marah pada orang-orang suruhan Jasmine itu, ketika ingin menarik tangannya secara paksa. Dengar Jasmine, kau akan menerima balasanmu, karena kau telah menyulut api dendam yang seharusnya sudah hilang dari hati busukmu itu. Ucap Nenek Elina seperti mengingatkan Jasmine cucunya tersebut. Apapun yang kau katakan, aku tidak peduli. Respon Jasmine dengan sikap masa bodohnya itu. Sepeninggal Danish juga neneknya itu, Jasmine merutuk sendiri dalam hati. Sial, sial, sial. Baru saja aksi dimulai, tapi sudah ketahuan. Ini gara-gara kebodohan dan ketidakpatuhan Justin itu. Jika anak buahnya tidak menjatuhkan gelang, anak buah Dion tidak akan mungkin bisa menemukan siapa pelaku pembunuhan tersebut. Aku yakin ini adalah peringatan pertama, dan tidak lama lagi pasti mereka akan datang lagi ke sini. Aku harus segera pergi dari sini dan bergabung dengan Tuan Melviano untuk meminta perlindungan darinya. Aku tidak peduli dengan ayah juga nenekku itu. Biarlah mereka berdua tinggal di sini. Yang penting aku sudah kabur dan tidak bisa ditemukan oleh orang-orang yang Dion lagi. Ucapnya lirih pada diri sendiri. Kemudian beralih kepada kelima pengawal yang sengaja ditinggalkan oleh Melviano untuk mengawasi Jasmine. Cepat urus kedua jasad itu dan hilangkan jejaknya. Perintahnya pada pengawal-pengawal Melviano tersebut. Aku tidak ingin mati sia-sia. Kita harus menyusul Tuan Besar untuk meminta perlindungannya. Perintah Jasmine kepada kelima anak buah Melviano tersebut, walaupun pada awalnya disuruh oleh Melviano untuk mengawasi Jasmine. Tetapi dengan lihainya, Jasmine berhasil mempengaruhi mereka, malah mampu memerintah kelima pengawal itu untuk menuruti keinginannya. Waktu kejadian sore hari itu, saat Burgun menyergap dan menginterogasi anak buah Jasmine tersebut, tak lama sesudah itu, dua langsung menghubungi Dion,
Melalui sambungan telepon, "Salam Tuan Besar," ucap Burgon dengan suara rendah. "Ada apa, Burgon? Apakah penyelidikanmu sudah membuahkan hasil?" tanya Dion ingin tahu. "Benar, Tuan Besar. Ternyata dalang di balik semua itu adalah Jasmine," jawab Burgon ragu-ragu. "Jasmine? Bagaimana dia bisa melakukan itu?" tanya Dion penasaran. "Dia tidak bekerja sendiri, Tuan Besar, tetapi bekerja sama dengan seorang pengusaha besar di kota P ini," jawab Burgon berterus terang. "Bagaimana caranya?" tanya Dion secara spontan dalam teleponnya itu. Melalui bujuk rayunya, Jasmine berhasil mempengaruhi pengusaha tersebut untuk membantunya melawan Tuan Besar, jawab Burgon cepat walau pertanyaan itu bukan ditujukan padanya. "Apa? Jasmine ingin melawanku?" tanya Dion tidak habis mengerti. "Benar, Tuan Besar. Dengan menggunakan para pengawal Melviano tersebut, Jasmine telah mampu mengkoordinir puluhan pengawalnya untuk bekerja di bawah perintahnya. Pada awalnya, terus terang kami kebingungan untuk mencari benang merah yang bisa mengarah kepada pelaku penyerangan pada intelijenku itu. Tapi berkat barang bukti yang mereka tinggalkan di tempat kejadian, kami bisa mencari siapa dalang di balik itu semua. Secara kebetulan, kami menangkap 2 pedagang keliling yang sedang menyamar. Mereka berdua adalah anak buah Jasmine. Melaluinya lah kami mengetahui bahwa Jasmine adalah pelaku penyerangan tersebut. Jadi apa yang harus kami lakukan, Tuan? Lagi-lagi Jasmine. Apakah dia tidak sadar-sadar juga bahwa selama ini aku memang sengaja membiarkannya agar dia sadar atas kesalahannya itu? Tapi semakin lama semakin menjadi-jadi. Tidak hanya bertindak di luar batas, namun juga sudah berani melawanku. Bahkan menghabisi 3 intelijen terbaik di Rawa Group. Dan ini sudah cukup menguji kesabaranku. Karena dia telah berani membunuh orang-orangku. Maka kau tahu apa yang harus dilakukan, Burgon? Ucap Dion seperti memberi perintah untuk berbuat sesuatu. "Siap, Tuan Besar," jawab Burgon cukup mengerti. "Mengenai Melviano itu, tanyakan baik-baik padanya. Apakah dia ingin berperang melawanku?" perintah Dion tegas. "Jika memang jawabannya ya, jangan segan-segan lagi untuk memberi pelajaran padanya. Tetapi tunggu 3 hari lagi. Aku akan mengirimkan 250 orang pengawal tingkat tinggi dan tingkat elit untuk mendampingimu di sini," ucap Dion memberi instruksi. "Baik, Tuan Besar, dan saya siap menunggu perintah," jawab Burgon tegas. 207. Obsesi. "Ada masalah apa-apa? Kenapa wajahmu begitu tegang?" tanya Ivory penuh kelembutan. "Hao," keluh panjang Dion seperti menyesal tindakannya selama ini, yang tetap melindungi Jasmine dan keluarganya itu. Si Jasmine membuat ulah lagi. Dengan terang-terangan menyatakan perang melawanku, jawab Dion sambil bersandar di sofa gazebo mewahnya itu. Bukankah dia orang yang selalu dilindungi? Bahkan pernah Papa bantu agar bisa hidup layak. Tapi kenapa malah berbalik melawan Papa? Tanya Ivory keheranan. Itulah yang Papa tidak habis pikir. Setan mana yang telah mempengaruhinya? Padahal selama ini, dia tidak Papa ganggu. Hanya sekadar mengawasinya saja. Itu pun dari jarak jauh. Dan tidak mencampuri urusan pribadinya.
Namun masih saja ada yang salah baginya. Jawab Dion kesal. Papa harus sedikit bersabar. Bisa jadi Jasmine melakukan itu karena ada yang mendukungnya. Ucap Ivory mencoba menenangkan suaminya itu. Sabar bagaimana sayang? Jasmine telah menghabisi 3 intelijen terbaik kita. Respon Dion dengan ekspresi marah. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi, Pak? Reaksi Ivory benar-benar kaget. Kalau berhadapan 1 lawan 1, 3 intelijen tersebut tidak akan mudah dikalahkan. Papa yakin mereka berada di bawah tekanan atau ancaman senjata api. Oleh karena itu, dengan mudah mereka bisa dihabisi oleh lawan. Jawab Dion dengan asumsinya yang mendekati kenyataan. Apakah tidak sebaiknya Papa bekali mereka dengan senjata api, sama seperti pengawal elit itu? Tanya Ivory sambil memberi usul. Itu juga yang sedang Papa pikirkan. Kemungkinan setelah ini setiap pengawal tinggi akan Papa bekali dengan senjata api. Apalagi para intelijen itu, agar dalam melaksanakan tugas, mereka tidak terbebani oleh ancaman orang yang bersenjata api juga, walau resikonya sangat besar. Jawab Dion masih ragu-ragu. Lalu bagaimana kelanjutan dengan si Jasmine itu, Pak? Apakah kelompoknya akan dibiarkan atau ditumpas? Tanya Ivory sekedar menguji suaminya itu. Tetap harus ditumpas. Karena keberadaan mereka bisa mengancam keselamatan orang-orang kita yang masih hidup. Jawab Dion mantap. Kita, untuk membantu Burgon dalam menangani permasalahan tersebut. Di bawah komandoku langsung, Papa sudah menugaskan pada Leon dan Burgon, serta belasan komandan elit dan ratusan pengawal elit lainnya, untuk pergi ke Pulau Es, guna menumpas kelompok Jasmine, sekaligus menangkapnya hidup atau mati. Ucapnya penuh semangat. Di samping itu, Papa juga ingin tahu, siapa si Melviano yang Burgon laporkan itu. Kenapa dia bekerja sama dengan Jasmine untuk melawanku? Apakah dia terlibat langsung? Atau sekedar dimanfaatkan? Itu harus diselidiki dulu. Karena Papa dengar dia juga seorang pengusaha besar di kota P. Papa tidak mau menjatuhkan tangan pada orang yang belum tentu bersalah. Oleh karena itu, Papa memerintahkan pada Burgon untuk menanyakan langsung pada Melviano. Apakah dia berniat untuk melawanku atau tidak? Ucap Dion panjang lebar. Melviano. Sepertinya Ivo pernah mendengar nama itu, Pak. Kalau tidak salah, dia seorang pengusaha daerah berasal dari kota P. Tapi dulunya pernah menjalin kerja sama dengan Birawa Group. Karena saat itu, Ivo diajak untuk mendampingi kakek dalam penandatanganan kerjasama antar dua perusahaan. Tapi karena tidak tercapai kata sepakat, kerjasama yang digadang-gadang bakal meraih untung banyak, akhirnya batal. Sejak saat itu, pengusaha tersebut memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan Birawa Group, lalu berdiri sendiri. Dan pada akhirnya sukses sampai saat ini. Jadi kalau benarlah orang tersebut si Melviano, orang yang pernah Ivo kenal dulu, Papa harus berhati-hati dengannya. Karena dia terkenal licik, dan mau menghalalkan segala cara, demi mendapatkan apa yang diinginkannya itu. Ucap Ivory memperingatkan suaminya itu. Jika demikian keadaannya, Papa akan berpesan pada orang-orang kita untuk tidak terperdaya dengan tipu muslihatnya.
Respon Dion sudah mulai mengerti permasalahannya. Kenapa di saat masalah Tommy belum selesai, muncul lagi masalah baru? Kali ini Jasmine pula yang mencoba merongrong kewibawaan kita. Yang lebih menyakitkan bagi Papa. Kenapa harus Jasmine? Orang yang seharusnya Papa lindungi. Demi untuk menjalankan amanat kakeknya itu. Guman Dion lirih. Papa terlalu terobsesi dengan kakek Jasmine, yang katanya pernah menolong Papa dulu, hingga membuat Papa terus saja merasa terutang budi pada kakeknya itu. Tapi satu hal yang Papa lupa, bisa jadi kasus penculikan Papa dulu. Kemungkinan suatu hal yang disengaja oleh orang yang pernah menolong Papa dulu. Tapi karena usahanya gagal, di kemudian hari dia berpura-pura menolong Papa lagi. Ketika Papa keracunan itu. Dan bisa jadi juga, dia dalang di balik itu semua. Karena ada maksud tersembunyi di dalamnya. Ucap Ivory dengan prediksinya yang kemungkinan mendekati kenyataan itu. Ngaco saja mama ini. Kakek Wolf itu tulus menolong Papa waktu itu. Malah Papa dinikahkan dengan si Jasmine cucunya tersebut. Walau pada akhirnya harus kandas juga. Karena keserakahan keluarganya itu. Hardik halus Dion pada istrinya tersebut. Untuk membuktikan teori mama itu. Perlu pembuktian yang mendalam. Dan ditelusuri secara detail. Tentang kasus penculikan tersebut. Dan harus ditanyakan langsung pada kakek. Siapa tahu, kemungkinan kakek Wolf itu pernah berhubungan dengan kakek dalam masalah bisnis. Atau ada menaruh dendam padanya. Kita kan belum tahu segala kemungkinan itu. Jawab Ivory tetap ngotot. Ya sudahlah. Kalau masalah itu, nanti mama tanyakan langsung pada kakek ya. Agar rasa penasaran mama itu bisa terjawab. Oke. Respon Dion datar-datar saja. Papa nih. Nanti setelah tahu yang sebenarnya. Baru menangis karena kesal. Gerutu Ivory kecewa. Maafkan Papa ya sayang. Bukan Papa tidak mempercayai perkataanmu. Tapi Papa tidak mau terlalu memikirkannya. Karena masalah Papa sudah terlalu banyak. Kalau terus dipikirkan, takutnya nanti Papa stres. Kalau Papa stres, nanti Mama malah meninggalkan Papa. Goda Dion pada istrinya itu. Ivory yang mendengar suaminya berkata seperti itu. Refleks mencubit perut Dion perlahan. Tapi Dion malah menghindar. Dan berlari menjauh. Ivory yang merasa dipermainkan. Menjadi kesal. Lalu mengejar Dion yang menjauh itu. Tapi Dion malah berlari-lari kecil juga. Hingga terjadi drama kejar-kejaran di taman villa itu. Tanpa sengaja, Ivory tersandung batu kerikil. Dan membuat posisinya oleng. Lalu tubuhnya condong ke depan seperti akan jatuh. Refleks Dion berlari ke arah Ivory. Dan langsung menyambut tubuh istrinya itu. Agar tidak jatuh seperti di film-film atau drama. Dion dan Ivory saling berpandangan. Sambil tersenyum menggoda. Kemudian dengan perlahan, Dion mengecup bibir Ivory dalam. Sampai terdengar desah halus dari mulut Ivory. Seperti menginginkan sesuatu yang lebih dari Dion. Papa. Ucap Ivory lirih. Dan disambut oleh pagutan mulut Dion semakin kuat. Kemudian dibawa masuk ke villa. Dan langsung menuju kamar. Untuk menuntaskan hasrat mereka yang tertunda. Keesokan harinya, Ivory keluar dari dalam kamar dengan wajah berseri-seri. Senyumnya mengembang ramah.
setiap bertemu dengan para pengawalnya itu, hingga membuat hati mereka bertanya-tanya, ada gerangan apa dengan nyonya besarnya itu? Ivory yang sedang diperhatikan tersebut malah bersikap kaku dan berlalu begitu saja. Dalam hatinya membatin, siapa suruh menjomblo? Jika orang lain mendengar apa yang dikatakannya itu, tentu mereka akan protes dan membantah perkataan Ivory tersebut dengan berkata, kenapa tidak beri kami kesempatan untuk mendapatkan jodoh? Ada-ada saja mereka. Kota P sekitar pukul 8 pagi. Jasmine beserta 5 orang pengawal itu saat ini telah sampai ke mansion mewah milik Melviano. Kedatangannya tidak begitu disambut oleh kekasihnya tersebut. Dengan cueknya Melviano berucap, kenapa kau datang ke sini? Bukankah aku sudah mengatakan agar kau lari saja jauh-jauh, agar musuhmu itu tidak bisa menemukanmu? Kenapa Tuan berkata seperti itu? Aku berbuat seperti ini itu karenamu sayang. Jika bukan karena dukunganmu, mana mungkin aku berani melawan Dion? Sanggahnya membela diri. Ah, terserah kau sajalah. Tapi jika orang-orangnya Dion datang, jangan libatkan aku dalam urusanmu itu. Respon Melviano kurang senang. Terima kasih sayang, jawab Jasmine senang. Lapor Tuan Besar, ucap seorang pengawal ketakutan. Ada apa Durga? Kenapa kau seperti ketakutan seperti itu? Tanya Melviano marah. Di luar ada ratusan orang yang ingin bertemu dengan Tuan Besar, jawab Durga gugup. Apa? Siapa mereka? Bentak Melviano mulai khawatir. 2 orang pemimpinnya mengaku bernama Burgon, dan 1 lagi Leon. Jawab Durga apa adanya. Gawat. Apa yang aku takutkan itu akhirnya datang juga. Guman Melviano kesal. Ini gara-gara kau Jasmine. Kalau kau tidak membujukku untuk membantumu melawan Dion, tidak mungkin orang-orangnya akan datang ke sini. Bentak Melviano marah. Jasmine yang mendengar perkataan dari kekasihnya itu, hanya terdiam saja. Dia juga tidak menyangka bahwa Dion akan secepat itu mengirimkan orang-orangnya untuk menyelesaikan masalah dengannya. Maaf Tuan Besar, apa yang harus saya lakukan? Ucap Durga menyela pembicaraan tuannya itu. Persiapkan orang-orangmu. Jika diperlukan, habisi mereka di sini. Jawabnya seperti ingin menantang maut. 208. Mau melawan. Baik Tuan Besar, jawab Durga cepat. Kemudian mengatur agar anak buahnya tersebut menempati posisinya masing-masing. Siapkan senjata kalian. Jika mereka berbuat macam-macam, tembak saja. Perintah Durga tegas. Siap laksanakan, jawab mereka serempak dengan suara bergemuruh. Kau dengar itu? Sepertinya mereka sedang menyambut kedatangan kita ke sini. Respon Leon geram. Jika mempelajari suara mereka yang bersemangat seperti itu, berarti mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Sambungnya lagi. Kemudian beralih menghadap para pengawal yang dibawanya tersebut. Semua dengarkan baik-baik. Kedatangan kita sepertinya tidak diterima oleh si Melviano itu. Maka kita harus mengubah rencana. Ucap Leon memberi instruksi. Tapi bukan dengan suara kuat. Namun bisa didengar dengan baik oleh seluruh anak buahnya itu. Bagi menjadi 4 kelompok. 1 masuk dari belakang. 2 lagi dari samping. Sedangkan sisanya masuk dari pintu depan.
Kerjakan. Perintah Leon tegas. Dengan langkah senyap, maklum rata-rata dari mereka adalah assassin, samurai dan ninja. Kelompok yang sudah dibagi itu menjalankan strategi yang sudah diatur oleh Leon. Begitu mereka sudah sampai di posisi, dengan entengnya mereka melompati pagar, tanpa suara sedikit pun. Kemudian bersembunyi dan menyamarkan diri di belakang anak buah Durga yang sedang bersembunyi tersebut. Setelah semuanya menempati posisinya masing-masing, Leon dan Burgon membuka pintu dengan paksa. Karena pintu tersebut setelah digedor-gedor beberapa kali, tidak juga dibuka. Maka dengan terpaksa, Leon dan Burgon menggunakan kekuatannya membuka paksa pintu gerbang tersebut. Begitu mereka ingin masuk, terdengar serentetan tembakan ke arah mereka. Tetapi dengan gesitnya, mereka menangkis atau menghindar dari peluru-peluru yang sedang mengarah kepada mereka itu. "Hentikan!" teriak Leon keras. "Kami datang ke sini dengan damai, bukan untuk berperang seperti ini." Ucapnya juga keras. "Kami datang hanya ingin bertemu dengan tuan kalian, untuk merundingkan sesuatu hal yang penting. Jadi sebelum terjadi pertumpahan darah, hentikan tembakan kalian. Jika tidak, jangan menyesali resiko yang akan kalian tanggung," ucap Leon marah. Seketika bunyi tembakan tersebut berhenti, dan tidak ada lagi peluru yang mengarah kepada mereka. Kemudian dari arah samping, keluar seseorang berperawakan tegap, didampingi oleh 3 pengawalnya. Orang tersebut adalah Durga, komandan tertinggi pasukan pengawal keluarga Melviano. "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menghancurkan pintu gerbang itu?" tanya Durga kurang senang. "Kami tidak berniat menghancurkan pintu itu. Tetapi kalian sejak dari tadi tidak mau membukakan pintu buat kami. Padahal kedatangan kami ke sini dengan niat baik. Bukan untuk mencari permusuhan," jawab Burgon sangat diplomatis sekali. "Kami datang ke sini hanya untuk bertemu dengan tuan kalian." "Jadi di mana dia?" ucap Burgon balik bertanya. "Tuan kami tidak bisa ditemui, karena dia tidak punya waktu untuk melayani kalian," jawab Durga dengan sikap angkuh dan sombong. "Baginikah adab kalian dalam menyambut tamu?" tanya Leon sudah mulai kesal. "Kalian bukan tamu, tapi musuh kami. Karena kalian memaksa masuk, walaupun kami tidak mengizinkannya," sanggah Durga juga kesal. "Lagi-lagi kami harus kau salahkan. Kenapa kalian tidak menyalahkan diri sendiri, dan tidak menyambut tamu yang datang dengan niat baik?" bantah Leon dengan ekspres marah. "Niat baik atau tidaknya, kalau tuan kami tidak mau menerima kedatangan kalian, apa yang bisa kalian lakukan?" tanya Durga masih tetap bersikap angkuh. "Apakah kau yakin dengan jawabanmu itu? Aku peringatkan sekali lagi, dan tidak akan kuulangi kata-kataku ini. Kami datang ke sini karena ingin bertemu dengan Tuan Melviano, karena ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya," jawab Leon kesal, dan sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya tersebut. Kemudian dia berkata lagi, "Kerusuhan ini bisa selesai kalau tuan kalian mau menemui kami. Tetapi kalau kalian masih tetap bersikeras menyembunyikan tuan kalian itu, atau orang yang telah memantik perselisihan ini, maka kami tidak akan segan-segan lagi untuk bertindak," ancam Leon serius. "Ini rumah dan wilayah kami. Kalian tidak berhak berbuat macam-macam di sini."
Bantah Durga ketus. Berhak atau tidaknya, itu bukan jawaban yang bagus. Tetapi sebagai tuan rumah, seharusnya kalian bertanya terlebih dahulu, sebelum menembaki kami tadi. Bantah Leon juga tidak kalah ketus. Sudah aku katakan, bahwa Tuan Melviano tidak bisa kalian temui. Kalau kalian tetap memaksa, maka anak buahku akan menghabisi kalian semua. Sambut Durga dengan intimidasi kacangan itu. Apakah kau yakin dengan kekuatanmu itu? Apakah kau pikir kami yang ada di hadapanmu ini akan merasa takut karena ditodong dengan senjata-senjata amatiran itu? Ucap Burgon menengahi perselisihan tersebut. Kau lihatlah para pengawal tuan besar kami. Mereka semuanya bersenjata. Sedangkan kalian hanya bertangan kosong. Apakah kalian yakin akan bisa menang melawan kami? Tanya Durga membanggakan anak buahnya tersebut. Kau masih juga bersikap sombong. Apakah kau pikir, dengan senjata yang dipegang oleh anak buahmu itu, akan membuat kami mati? Mimpi, jawab Leon sambil tersenyum sinis. Baik. Kalau kalian tidak percaya dengan apa yang aku katakan tadi, maka saksikanlah. Habisi mereka semua. Perintah Durga tegas. 1 detik, 2 detik, 3 detik dan seterusnya. Tidak ada reaksi apa-apa dari anak buahnya tersebut, sehingga membuat Durga menjadi kebingungan sendiri. Kemudian dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Ternyata anak buahnya tersebut sekarang sedang ditodong dengan senjata api juga katana dari arah belakang. Sementara senjata-senjata mereka sekarang sudah jatuh ke tangan penodongnya itu. Apa yang kalian lakukan? Tanya Durga masih juga tidak mengerti. Dasar bodoh. Apakah kau tidak tahu bagaimana strategi perang? Kau hanya mengandalkan dan menyembunyikan anak buahmu di tempat yang sangat mudah diketahui. Tapi kau tidak mengetahui siapa orang-orang yang aku bawa itu. Jawab Leon sambil menyeringai bengis. Kurang ajar. Kalian telah berbuat licik. Teriak Durga marah. Yang licik itu siapa? Kau atau kami? Sedari awal sudah aku katakan bahwa kedatangan kami ke sini dengan niat baik, dan bukan untuk mencari permusuhan. Tapi kau dengan angkuhnya tetap menjawab, bahkan mengancam akan menghabisi kami. Respon Leon cuek. Sekarang kau lihatlah seluruh anak buahmu itu. Nyawanya telah berada di tangan anak buahku. Lalu apa yang akan kau katakan lagi? Masihkah bisa bersikap sombong? Ledek Leon sambil menggelengkan kepalanya. Durga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lututnya gemetar dan lidahnya keluh. Sungguh dia tidak menyangka bahwa strategi yang telah diterapkannya itu menjadi hancur begitu saja. Sekarang menyerahlah.
dan katakan, "Di mana tuan besarmu itu? Jika tidak kau tunjukkan, maka aku akan menghancurkan rumah ini." Ancam Leon tidak main-main. "Tuan besar kami ada di dalam. Memang sengaja bersembunyi, agar kalian tidak bisa menemukannya," jawab Durga berterus terang. "Dasar bodoh. Hanya semut kecil seperti kalian sudah berani melawan kami. Cari mati saja." Hardik Burgon penuh intimidasi. "Bawa mereka ke sini dan paksa mereka berlulut. Kalau tidak mau tunduk juga, potong kakinya." Perintah Leon sangat mengintimidasi sekali. Tanpa diperintah 2 kali, seluruh pengawal Melviano, yang berjumlah sekitar 40 orang itu, bergegas datang tanpa diperintah lagi. Dengan tangan di atas kepala, kemudian menjatuhkan lututnya ke tanah, pertanda menyerah. "Sekarang katakan, di mana sebenarnya tuanmu itu?" tanya Leon sekali lagi. "Aku ada di sini," ucap seseorang yang tiba-tiba keluar dari dalam rumah, dikawal oleh 20 orang bersenjata api. Tapi tanpa diduga, ke-20 pengawal tersebut tiba-tiba saja melepaskan tembakan ke arah Leon dan Burgon, yang saat itu sedang berada di depan anak buah Durga. Dan dor, 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 dor. Bunyi tembakan menggema di sekitaran mansion itu. Arah peluru yang ditembakkan oleh mereka tidak terarah, hingga banyak para pengawal yang terkena peluru nyasar dan langsung mati. Sementara yang lainnya bertiarap di antara mayat-mayat kawannya tersebut. Sementara bagi Leon dan Burgon, sebagai seorang pengawal tingkat tinggi, mereka berdua dan anak buahnya itu dengan mudahnya menghindari tembakan tersebut. Persekian detik kemudian, beberapa orang ninja dan assassin menghilang dari tempat mereka berdiri, lalu muncul di belakang pengawal Melviano itu, dan langsung mengeksekusi mereka. Tanpa kenal ampun, katana panjang yang mereka pegang itu melayang ke arah leher pengawal tersebut dengan kecepatan tinggi, dan sedetik kemudian seluruh kepala mereka menggelinding di lantai. Seketika bunyi tembakan yang diarahkan kepada Leon dan Burgon itu terhenti, karena para penembak tersebut semuanya sudah mati. Melviano yang menyaksikan kejadian itu, lututnya gemetar. Kemudian tanpa diperintah, dia menjatuhkan lututnya ke atas lantai kemudian berkata, "Tolong ampuni aku. Akulah yang salah, karena telah membiarkan anak buahku itu bersikap arogan padamu." Ucap Melviano merendah. "Aku sudah mendengar apa yang kau katakan itu. Kau datang ke sini hanya ingin bertemu denganku, dan ingin menanyakan sesuatu hal yang penting. Tetapi anak buahku yang bodoh itu masih tetap bersikeras menghalangi kalian untuk bertemu denganku. Malah dengan sombongnya mengancam akan menghabisi kalian," ucap Melviano sambil menunduk. "Kami sudah diperintahkan oleh Tuan Besar kami agar tidak mencari permusuhan. Kami datang secara baik-baik untuk menanyakan, apakah kau terlibat atau tidak dengan pembunuhan 3 intelijen Birawa Group itu?" Respon Leon tegas dan apa adanya. "Yang melakukan itu bukanlah aku, tetapi Jasmine dan anak buahku, yang sekarang telah menjadi anak buahnya itu," jawab Melviano berterus terang. "Lalu di mana kau sembunyikan si Jasmine itu?" tanya Leon cepat. "Aku yakin Jasmine ada di sini, karena menurut orang tuanya, Jasmine telah pergi dari rumahnya
dan bersembunyi di sini. Iya, dia memang ada di rumahku. Sekarang dia ada di dalam. Dan kalian boleh masuk dan berbuat apa saja terhadapnya. Ucap Melviano seperti ingin menyelamatkan diri. Bangunlah. Kau seorang tuan besar. Tidak pantas bersimpuh seperti itu. Ucap Leon berwibawa. Terima kasih tuan. Kalau boleh aku tahu, dengan siapa saat ini saya sedang berhadapan? Tanya Melviano tiba-tiba. Dewa Perang dan si Mata Dewa. Jawab Leon singkat. Apa? Jadi yang datang ingin menemuiku adalah si Dewa Perang dan si Mata Dewa yang sangat terkenal itu. Tanya Melviano ketakutan. Benar apa yang kau katakan itu? Tapi sayangnya anak buahmu tidak mengizinkanku untuk bertemu denganmu. Jadi apa yang harus aku lakukan? Tanpa menjawab pertanyaan dari Leon tersebut, Melviano mengambil senjata yang tergeletak di lantai. Kemudian tanpa diduga, dia menembakkan senjata tersebut ke arah Durga. Seketika itu, Durga ambruk ke tanah, dan tak lama kemudian mati. Saat tubuh Durga ambruk ke tanah, dan mengelepar-gelepar karena kesakitan, beberapa anak buah Leon keluar dari dalam rumah, sambil membawa Jasmine, yang meronta-ronta karena tidak diterima diperlakukan seperti itu. Dasar iblis! Kalian tidak pantas disebut manusia. Kenapa kau perlakukan seorang perempuan seburuk ini? Tanya Jasmine marah, sambil mengeluarkan sumpah serapahnya pada orang-orang yang menangkapnya tersebut. Plak, plak. 2 kali tamparan kuat mengenai wajah Jasmine, yang dilayangkan oleh Melviano, hingga membuatnya terjatuh ke bawah, dengan mulut mengeluarkan darah pula. Tak sampai di situ saja, Melviano menendang tubuh Jasmine yang sedang berusaha berdiri itu dengan sekuat tenaga. Tak ayal tubuh lemah Jasmine, yang diperlakukan seperti itu, terguling-guling di tanah. Dadanya sesak, perutnya sakit. Akibat tendangan kuat itu, tanpa memperdulikan jeritan dari mulut Jasmine. Sekali lagi Melviano berusaha untuk menendang Jasmine. Tapi tanpa diduga, Jasmine sudah meraih sepucuk pistol yang tergeletak tidak jauh darinya. Kemudian langsung menembakkannya ke dada Melviano hingga tembus, walau belum sampai roboh. Ketika Jasmine sekali lagi ingin menembakkan senjatanya itu, Melviano dengan cepat menembakkan senjata yang masih dipegangnya ke arah kepala dan dada Jasmine. Akibatnya tubuh Jasmine seketika tidak bergerak lagi. Mati. Tak lama kemudian, tubuh Melviano juga ambruk ke tanah, menimpa tubuh Jasmine yang sudah tidak bernyawa itu. 2 orang manusia, yang pada awalnya dimabuk asmara, kini telah mati secara mengenaskan, karena saling bunuh satu sama lain. Sisa pengawal yang masih hidup, menggigil ketakutan, sambil berlutut di tanah. Mereka berharap tidak akan dihabisi oleh Leon, Burgon dan anak buahnya tersebut. Sementara di sisi lain, dari balik kaca hitam, seorang perempuan kisaran 30 tahun, dengan anak laki-laki kecil berumur 3 tahun, menyaksikan semua kejadian itu. Bison, kau lihatlah wajah-wajah orang yang telah membunuh ayahmu itu. Suatu saat nanti, balaskan dendam ayahmu pada mereka. Ucap perempuan tersebut dengan ekspresi dingin. Bersambung. 209. Si kaki kilat.